Teman-teman, tahukah kalian bunyi sila keempat Pancasila? Ya, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu, apa nilai inti yang terkandung dalam sila tersebut? Sila tersebut mengandung nilai kerakyatan yang tentunya hal ini tidak terlepas dari adanya musyawarah. Nah, kenapa para perumus Pancasila memasukkan nilai tersebut ke dalam salah satu silanya? Tentu salah satu alasannya karena musyawarah sangat penting ditegakkan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan di negara tercinta kita ini. Lalu, apakah nilai musyawarah juga penting dalam wilayah Islam? Untuk mengetahui jawabannya, yuk langsung saja simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Kak Hani Nadia Fahrinisa. Kakak adalah fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ngomong-ngomong, udah pada siap belum untuk belajar hari ini? Insya Allah sudah ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar mendapatkan futuh dari Allah sehingga dapat menyerap ilmu dengan baik dan pastinya menjadi ilmu yang berkah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang musyawarah. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar teman-teman yang pertama dapat membaca, menyebutkan makna mufrodat, menerjemahkan, dan menjelaskan kandungan ayat tentang kewajiban dan etika bermusyawarah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kedua, dapat membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan kandungan Quran Surat Asy-Syura ayat 38 tentang karakter musyawarah. Ketiga, dapat membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan kandungan hadis riwayat Muslim dari Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu tentang kepemimpinan dan musyawarah. Dan yang keempat, dapat membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan kandungan hadis riwayat Bukhari tentang kepemimpinan dan amanah. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita sering mendengar istilah musyawarah. Namun, sudahkah kita tahu apa sih yang dimaksud dengan musyawarah itu? Nah, gambar di samping merupakan salah satu contoh musyawarah yang sering terjadi di sekitar kita. Musyawarah sendiri bisa diartikan sebagai proses dengar pendapat yang nantinya keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama antar sesama anggota. Kesepakatan yang diambil tentunya tidak mengandung unsur paksaan di dalamnya. Nah, kenapa sih musyawarah penting untuk dibahas? Untuk mengetahuinya, yuk ikuti video ini sampai akhir ya. Teman-teman, kewajiban tentang musyawarah telah jelas tertuang dalam firman Allah, di antaranya Quran Surat Ali Imran ayat 159.
Dari sini, kita bisa mengetahui alasan pentingnya pembahasan musyawarah. Hal ini karena Allah sendirilah yang telah mewajibkan perintah tersebut. Bahkan dalam ayat ini, Allah juga menjelaskan secara detail tentang etika dalam musyawarah. Teman-teman pasti penasaran kan dengan ayatnya? Yuk kita baca dulu Quran Surat Ali Imran ayat 159 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Teman-teman yang penuh semangat belajarnya, sekarang kita pelajari yuk makna mufrodat dari surat Ali Imran ayat 159 yang tadi sudah kita baca bersama. Dengan mengetahui makna mufrodat ini, nantinya kita bisa memahami apa saja sih isi kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut. Yang pertama, kata rohmatin, maknanya rahmat. Maksudnya ini adalah rahmat dari Allah ya. Kedua, kata linta, maknanya berlaku lemah lembut. Ketiga, kata fadhdhon, maknanya bersikap keras. Keempat, kata ghalidhal qalbi, maknanya berhati kasar. Kelima, kata langfaddu, maknanya menjauh atau lari. Keenam, kata min haulika, maknanya dari sekelilingmu. Ketujuh, kata fa'fu, maknanya maka maafkanlah. Kedelapan, kata syawirhum, maknanya musyawarahkanlah dengan mereka. Kesembilan, kata azamta, maknanya membulatkan tekad. Kesepuluh, kata fatawakkal, maknanya maka bertawakallah. Setelah mengetahui makna mufrodat dari Quran Surat Ali Imran ayat 159, sekarang kita akan mengkaji isi kandungan dari ayat tersebut. Namun, kita baca terlebih dahulu ya terjemahannya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari terjemah Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang sudah kita baca ini, kita dapat mengambil isi kandungannya, yaitu ketika menghadapi persoalan, hendaknya kita selesaikan dengan bermusyawarah. Dalam bermusyawarah, diperlukan beberapa sikap agar berjalan lancar dan tertib. Antara lain, yang pertama, musyawarah harus dilakukan dengan sikap yang lemah lembut dan menghindari tutur kata yang kasar dan terkesan keras kepala. Yang kedua, terbuka dan pemaaf, karena sangat mungkin di tengah-tengah musyawarah terjadi tutur kata dan sikap yang menyinggung perasaan lawan bicaranya. Dan yang ketiga, beristighfar, karena selain menjaga hablum minan nas, tentu hablum minallah juga perlu dijaga untuk meminta hasil pencapaian yang terbaik menurut pandangan ilahi Robbi. Setelah mengetahui tentang kewajiban dan etika bermusyawarah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, selanjutnya kita akan membahas tentang karakter musyawarah yang terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu terjemahannya sebagai berikut. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Nah, setelah mengetahui terjemah ayat tersebut, yuk kita kaji kandungannya. Ayat ini sebenarnya sangat terkait dengan dua ayat sebelumnya. Ayat-ayat ini menyebutkan tentang manusia yang dijanjikan oleh Allah imbalan pahala yang kekal di sisinya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa salah satu karakter orang yang beriman yang bertawakal kepada Allah adalah mereka yang mengembangkan tradisi musyawarah di antara mereka. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, tidak ada suatu kaum yang melakukan musyawarah kecuali mereka akan mendapatkan petunjuk. Selain dari Al-Quran, prinsip musyawarah juga terdapat dalam hadis. Salah satunya hadis riwayat Muslim dari Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Penasaran dengan bunyi hadisnya? Yuk kita baca dan terjemahkan bersama. Sami'tu Auf bin Malikin al-Ashja'i yaqulu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qalu qulna ya Rasulullah afala nunabiduhum inda dzalik? Qala la ma aqamu fikum as-shalah. La ma aqamu fikumus shalah. Rawahu Muslim. Terjemahannya sebagai berikut. Saya mendengar Auf bin Malik al-Ashja'i berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian. Mereka berkata, kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu? Beliau menjawab, tidak, selagi mereka mendirikan sholat bersama kalian. Tidak, selagi mereka masih mendirikan sholat bersama kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis yang baru saja kita baca dan terjemahkan ini secara global berbicara tentang kriteria pemimpin yang baik dan pemimpin yang tidak baik. Dan dari keseluruhan isinya dapat disimpulkan bahwa kita diajak untuk selalu mentaati pemimpin yang terpilih secara sah, selama mereka tidak mengajak kita melakukan maksiat kepada Allah. Berhubungan dengan tema musyawarah, maka rakyat tentunya akan senang dengan pemimpin yang mengedepankan musyawarah, terbuka untuk menerima kritik dan masukan dari semua pihak, serta berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dikatakan para ulama, maka pemimpin harus melibatkan rakyat dan mempertimbangkan masukan-masukan dari mereka, baik berkaitan dengan urusan agama maupun urusan negara. Dan dalam sistem tata negara kita, lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR dan MPR adalah representasi dari keterlibatan rakyat di dalam urusan negara. Wah, sudah 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis ya yang kita kaji. Sekarang kita akan mengkaji 1 hadis lagi yang masih berkaitan dengan tema kita.
Mari kita baca hadisnya terlebih dahulu. Haddatsana Muhammad bin Sinanin, haddatsana Fulayh bin Sulaimana, haddatsana Hilal bin Ali an Atha ibn Yasarin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza duyi'at al-amanatu fantadhiri sa'ah qala kaifa idu'atuha ya Rasulullah qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Terjemahannya sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan, telah menceritakan kepada kami Fulayh bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanah disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Pesan penting yang ditekankan dalam hadis tersebut adalah kewajiban menjaga amanah. Amanah adalah semua kewajiban yang harus ditunaikan kepada yang lain karena menjadi haknya yang harus diterima. Maka ilmu adalah amanah. Kewajiban agama merupakan amanah. Anak yang statusnya sebagai titipan Allah juga amanah. Dan amanah yang paling berat adalah menjadi pemimpin, karena di pundaknya lah dibebankan tanggung jawab untuk memenuhi hak Allah, hak manusia, hak makhluk yang lain, dan alam sekitar. Ketika urusan ini diserahkan kepada mereka yang tidak mampu melakukan amanah dalam bentuk apapun, maka tinggallah menunggu kehancurannya. Pemimpin yang memegang amanah adalah pemimpin yang mampu mendorong umatnya untuk mendapatkan haknya, hak berbicara, hak menyampaikan pendapat, hak mengkritisi, dan hak memberi masukan kepada pemimpinnya dengan cara yang santun. Dan ini merupakan salah satu bentuk tradisi mengembangkan musyawarah di dalam pemerintahan. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai pada akhir materi pembelajaran. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami semua materi yang tadi kita pelajari? Kalau belum, diputar ulang ya videonya agar kalian semakin paham. Nah, kesimpulan yang didapat dari materi pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, musyawarah menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi suatu permasalahan. Maka, amalkanlah musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sesuai dengan surat Ali Imran ayat 159, di dalam musyawarah harus mengedepankan sikap yang baik, lemah lembut, saling memaafkan, dan saling mendoakan. Dan yang terakhir, kunci keberhasilan di dalam musyawarah tentunya tidak terlepas dari bagaimana karakter pemimpinnya. Maka jadilah pemimpin yang baik dan amanah. Nah, demikian penjelasan mengenai materi kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita ataupun orang lain. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan rajin membaca buku ya, agar wawasan kita menjadi lebih luas lagi. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.